Mari kita lanjutkan membaca buku Sejarah Dunia untuk Pembaca Muda tulisan Ernest Gombrich bab yang ke-11 berjudul Seorang Guru Besar untuk Bangsa yang Besar. Ketika aku masih di sekolah dasar, negara Cina dalam bayangan kami terletak di ujung dunia. Paling-paling kami pernah melihat lukisan dari sana di atas cangkir teh atau vas. Maka kami bayangkan orang Cina itu berbadan kecil dan berkepang panjang. Dan taman-taman di sana dirancang secara artistik dengan jembatan kecil yang melengkung dan menara yang dihiasi oleh lonceng-lonceng mungil. Tentu saja, negeri dongeng seperti itu tak pernah ada. Kendati benar bahwa penduduk Cina selama hampir 300 tahun, yaitu sampai tahun 1912, diharuskan mengepang rambutnya. Benar juga bahwa orang Eropa baru berkenalan dengan bangsa Cina melalui benda-benda indah dari porselin atau gading ciptaan para empu di negeri itu. Selama lebih dari 1000 tahun, Cina diperintah oleh kaisar-kaisar yang tinggal di istana di ibu kotanya. Kaisar Cina itu menyebut dirinya putra surga. Tidak jauh berbeda dengan Firaun di Mesir yang menamakan diri putra Surya. Akan tetapi, sekitar 2500 tahun lalu, masa yang menjadi pembuka cerita bab ini, semua itu belum ada. Meski Cina pada masa itu pun sudah berdiri lama sebagai kerajaan yang maha luas. Jutaan petani giat menanam padi dan gandum di ladang-ladangnya, sementara penduduk kota-kota besarnya berjalan-jalan dengan mengenakan pakaian dari bahan sutra berwarna-warni. Semua itu diperintah oleh seorang adiraja. Di bawah sang adiraja, para pangeran berkuasa di provinsi-provinsi negara besar itu yang lebih luas dari Mesir, lebih luas dari gabungan Asyur dan Babilonia. Lama-kelamaan, kuasa para pangeran menjadi begitu kuat, sehingga sang adiraja tidak sanggup lagi menundukkan mereka. Para penguasa provinsi tersebut senantiasa bertengkar dan saling memusuhi. Yang besar mengganyang yang kecil. Akhirnya, pada tahun 221 sebelum Masehi, tinggal seorang saja. Namanya Qin Shi Huangdi. Dialah kaisar pertama yang mempersatukan seluruh Cina. Karena wilayah kerajaannya sangat luas, maka penduduk di berbagai pelosok negara itu memakai bahasa yang berbeda-beda. Kiranya Cina pada zaman itu akan tercerai-berai juga, seandainya tidak ada satu kebersamaan yang dimiliki seluruh rakyatnya, yaitu tulisan atau aksaranya. Tunggu dulu, katamu. Apa guna tulisannya sama kalau bahasanya berbeda-beda? Nah, aksara Cina ini memang istimewa. Tulisan mereka dapat dibaca dan dimengerti walaupun si pembaca tidak mengerti bahasa ucapnya. Ilmu sihir itu barangkali sama sekali bukan. Sederhana saja sebetulnya. Sebab orang Cina tidak menuliskan kata yang tersusun dari huruf, melainkan lambang benda. Kalau mau menulis matahari, cukup kau cantumkan gambar atau lambang ini. Kemudian dapat diucapkan sesukamu. Misalnya matahari atau sun dalam bahasa Inggris atau chu dalam bahasa Mandarin. Lambang itu tetap saja dimengerti oleh setiap orang yang mengenalnya. Sekarang, kau ingin menulis pohon. Tinggal kau gambarkan sebatang pohon dengan beberapa garis, seperti ini.
Dalam bahasa Mandarin dilafalkan mu. Dan namun hal itu tidak perlu kita ketahui untuk mengenali lambang ini sebagai pohon. Boleh juga katamu. Aku bisa lihat cara ini berguna untuk hal-hal yang bisa kau gambarkan. Tapi bagaimana kalau kita ingin menulis kata seperti putih misalnya? Apakah kita mesti memakai kuas dan cat putih? Apalagi kalau mau menggambarkan timur, arah mata angin kan tidak dapat digambarkan. Benar juga. Tetapi dalam sistem perlambangan Cina ada pemecahan logis untuk persoalan ini. Putih ditulis dengan menggambarkan sesuatu yang berwarna putih saja, yaitu sinar matahari. Garis yang keluar dari matahari berarti P, putih, white, dan seterusnya. Bagaimana dengan timur? Timur adalah tempat terbitnya matahari di belakang pohon. Jadi kita menggambarkan lambang matahari di belakang lambang pohon seperti ini. Praktis juga bukan? Ya dan tidak. Ada segi yang merepotkan juga. Coba bayangkan berapa banyak kata dan benda yang ada di dunia ini. Para pemakai tulisan Cina harus menghafalkan suatu lambang tersendiri untuk setiap hal. Sampai sekarang sudah 40.000 lebih banyaknya. Ada di antaranya yang sangat rumit atau sulit dilafalkan. Kita boleh lega juga dengan tulisan yang dikembangkan oleh orang Fenisia dengan ke-26 huruf yang kita pakai sampai sekarang. Setuju? Namun orang Cina sejak ribuan tahun silam sudah memakai tulisan lambang mereka. Dan di sebagian besar benua Asia, orang dapat membacanya biarpun tidak mengerti bahasa Mandarin. Itu sebabnya pemikiran dan prinsip-prinsip para tokoh besar beredar dengan cepat di seluruh Cina dan dipahami oleh rakyatnya. Memang, bersamaan dengan waktu tampilnya Buddha di India yang berniat membebaskan manusia dari penderitaan, kau ingat tentunya sekitar tahun 500 sebelum Masehi. Di Cina pun ada tokoh besar yang berupaya membuat orang-orang berasa berbahagia melalui ajarannya. Tujuannya hampir sama, tetapi tokoh Cina bernama Konghucu ini sangat berbeda dari Buddha. Ia bukanlah putra raja, melainkan berasal dari keluarga biasa yang tidak kaya. Ia tidak menjadi pertapa, melainkan pegawai negeri dan guru. Baginya tidak terlalu penting bahwa masing-masing orang tidak menghasratkan dan tidak menderita apa-apa lagi. Yang diutamakan olehnya ialah bahwa semua orang hidup berdampingan secara damai. Orang tua rukun dengan anak-anak mereka dan penguasa rukun dengan rakyatnya. Itulah tujuannya. Ajaran mengenai kerukunan hidup. Tujuan itu ternyata dicapai olehnya. Berkat ajarannya itu, bangsa Cina yang besar itu selama ribuan tahun hidup berdampingan dengan lebih damai dan tentram dibandingkan dengan kebanyakan bangsa lain di dunia. Tentu kau penasaran seperti apa ajaran Konghucu itu. Tidak terlalu sulit untuk mengertinya. Tidak terlalu sulit pula untuk mengikutinya. Justru karena itu, Konghucu mencapai tujuannya dengan baik sekali. Jalan yang diusulkan oleh Konghucu untuk mencapai sasarannya sederhana saja. Barangkali kamu tidak langsung menyukainya, namun kurasa ada kearifan yang terselubung, yang tidak bisa langsung kita pahami dari mula. Begini, menurut Konghucu, arti penting sopan santun dalam kehidupan jauh lebih besar daripada yang kita sangka umumnya. Yang ia maksud adalah perbuatan seperti membungkuk di hadapan orang yang lebih tua, membiarkan orang lain mendahului kita ketika masuk pintu, atau berdiri kalau berbicara dengan atasan, dan banyak hal lain seperti itu. Di Cina dahulu berlaku banyak aturan tata krama, jauh lebih banyak daripada di Barat misalnya. Menurut anggapan Konghucu, semua aturan itu tidak terjadi secara kebetulan, melainkan memiliki arti tertentu atau pernah memiliki arti tertentu. Biasanya
Arti itu sama dengan sesuatu yang bagus. Oleh karena itu, Konghucu berkata, "Saya percaya akan zaman nenek moyang kita dan saya mencintainya." Artinya, ia percaya akan makna yang baik dan dalam dari segala adat istiadat yang diwariskan sejak ribuan tahun itu, dan ia selalu mendorong orang sebangsanya untuk tetap mengikutinya dengan setia. Semua akan berjalan dengan lebih lancar. Begitulah pendapatnya. Kehidupan sehari-hari boleh dikatakan berjalan dengan sendirinya tanpa orang harus berpikir berat. Memang, orang tidak akan menjadi baik melalui sopan santun ini. Akan tetapi, dengan lebih mudah mereka dapat tetap bersikap sebagai orang baik. Sebab, Konghucu berpandangan luhur mengenai watak manusia. Menurut dia, semua orang lahir sebagai orang baik dan berbudi. Mereka semua sesungguhnya baik hati. Buktinya menurut Konghucu, setiap orang yang melihat anak kecil bermain di tepi kali akan khawatir kalau anak itu jatuh ke air. Kepedulian terhadap orang lain seperti itu, rasa belas kasih bila sesama manusia menderita, semua itu sudah kita miliki sejak lahir. Jadi sebetulnya kita hanya perlu menjaga agar sikap lahiriah itu tidak sampai hilang. Itulah yang menjadi tugas keluarga. Demikian pendapat Konghucu. Siapa yang selalu berbudi baik terhadap orang tuanya, yang taat kepada mereka dan yang mengurus mereka, seperti yang sudah menjadi sikap bawaan manusia, orang itu tentu akan berbaik budi pula terhadap orang lain. Ia akan selalu menaati undang-undang, sama seperti ia terbiasa taat kepada perintah ayahnya. Maka dalam anggapan Konghucu, keluarga, tali cinta kasih antara kakak adik dan sikap hormat terhadap orang tua merupakan hal-hal yang paling penting dalam kehidupan. Ia menamakannya akar kemanusiaan. Jangan salah tangkap, bukan maksudnya hanya bawahan yang harus taat kepada atasan dan hal sebaliknya tidak berlaku, sama sekali tidak. Konghucu dan para muridnya sering berkunjung ke raja-raja yang suka membebal itu dan melontarkan kritik kepada para penguasa itu secara terbuka. Oleh karena memang rajalah yang seharusnya menjadi orang pertama yang memelihara sikap hormat dan sopan, yang bertindak dengan kasih sayang, peduli, dan adil seperti layaknya seorang ayah. Kalau raja tidak bersikap seperti itu dan membiarkan rakyat menderita tanpa mempedulikannya, maka sudah sepantasnya ia digulingkan oleh rakyat. Begitulah ajaran Konghucu dan para muridnya. Sebab tugas utama seorang raja ialah menjadi teladan bagi semua penduduk kerajaannya. Mungkin kamu berpendapat bahwa ajaran Konghucu itu sudah lumrah dan jelas dengan sendirinya. Betul, dan justru itulah yang diinginkannya. Bagi dia, tujuannya mesti menjadi sesuatu yang gampang dimengerti dan diterima oleh semua orang. Kalau sudah diterima, kehidupan bersama akan menjadi jauh lebih mudah. Tadi sudah kukatakan bahwa tujuan Konghucu itu tercapai. Berkat ajarannya, kekaisaran Cina yang besar dengan provinsi yang banyak itu tidak sampai tercerai-berai. Walau begitu, jangan kau sangka bahwa di Cina dahulu tidak ada orang yang bersikap hidup lain. Orang yang lebih cenderung ke sikap Sang Buddha yang tidak begitu mementingkan pergaulan dan bungkuk-membungkuk satu sama lain, melainkan lebih mementingkan rahasia-rahasia besar di dunia ini. Kira-kira pada masa yang sama dengan Konghucu, di Cina pun hiduplah seorang bijak seperti itu. Namanya Lao Tzu. Menurut cerita, ia tadinya bekerja sebagai pegawai negeri, tetapi tidak suka suasana ramai dan sibuk yang menguasai kehidupan orang. Maka ia meletakkan jabatannya dan berjalan kaki sampai ke pegunungan di dekat perbatasan Cina. Di daerah sepi itu ia menjadi pertapa. Konon di jalan raya di dekat perbatasan itu, Lao Tzu bertemu dengan seorang penjaga pos bea cukai.
Orang sederhana itu meminta kepada Lao Tzu untuk mencatat pemikirannya bagi dia sebelum meninggalkan orang-orang. Permintaan itu dipenuhi. Namun, aku tidak begitu yakin bahwa pemikiran Lao Tzu dipahami oleh petugas biaya tersebut. Soalnya pemikiran itu penuh rahasia dan sangat rumit. Maknanya kira-kira begini. Di seluruh dunia kita ini dalam angin dan cuaca, dalam tumbuh-tumbuhan dan bintang, dalam pergantian siang dan malam, dalam peredaran bintang, berlaku hukum yang besar. Hukum itu dinamakan Tao, yang berarti jalan. Hanya manusia saja yang menciptakan jarak antara dirinya dan hukum tersebut dengan ketidaktenangannya. Dengan kesibukannya, dengan begitu banyak rencana dan pikirannya, bahkan dengan pengorbanan dan doanya. Manusia menghambat kerjanya hukum besar itu. Ia mengganggu jalannya. Kesimpulan yang diambil Lao Tzu, satu-satunya hal yang harus kita kerjakan ialah tidak berbuat apa-apa. Menjadi tenang dalam batin. Tidak melihat ke sana kemari, tidak mendengarkan ke kiri dan ke kanan, tidak menginginkan apa-apa dan tidak bermaksud apa-apa. Dalam diri manusia yang berhasil menjadi seperti batang pohon atau sekuntum bunga yang tidak mempunyai maksud atau kerumunan apapun. Hukum umum yang besar tahu itu akan mulai bekerja pula. Sama seperti bintang-bintang diedarkannya di langit dan musim semi dibangkitkannya. Kau tentu merasakan bahwa ajaran Lao Tzu ini sulit dimengerti dan lebih sulit lagi diikuti. Barangkali Lao Tzu sendiri berhasil mewujudkannya dalam kehinaan pegunungan yang jauh itu, sehingga ia menimbulkan akibat tanpa berbuat apa-apa. Akan tetapi kalau kita timbang-timbang secara keseluruhan, kelihatannya ada baiknya bahwa bukan Lao Tzu melainkan Konghucu lah yang menjadi guru besar bangsanya. Bagaimana menurutmu? Demikian bab 11. Sampai jumpa lagi.